Mirzani kembali mengamuk dan marah-marah hingga berujung menunjuk-nunjuk jaksa penuntut umum. Hal tak terduga itu terjadi dalam persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar keterangan saksi yang meringankan dari pihak Nikita. Saksi hadir memperkenalkan dirinya sebagai korban skincare, kabarnya milik Dr. Reza Gledis. Tak hanya mengamuk, Nikita Mirzani juga mengaku sempat menangis di persidangan. Lantas, apa yang membuat Nikita menangis dan mengamuk dalam persidangan kemarin? Benarkah Nikita merasa puas dengan keterangan saksi yang meringankan dirinya di persidangan kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani kembali marah, mengamuk hingga menunjuk-nunjuk jaksa penuntut umum. Hal itu terjadi dalam persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, tanggal 18 September 2025. Nikita membentak dan menunjuk-nunjuk jaksa penuntut umum ketika salah satu saksi yang meringankan pihak Nikita Mirzani menjelaskan tentang skincare bermasalah, kabarnya milik Dr. Reza Gledis. Kemarahan Nikita Mirzani meledak ketika jaksa penuntut umum mengajukan keberatan atas topik yang dibahas dalam persidangan dari yang seharusnya tentang dugaan pemerasan, tapi malah bicara soal kesehatan. Mendengar keberatan jaksa, kuasa hukum Nikita pun menjelaskan dengan nada tinggi bahwa kasus tersebut justru ada kaitannya dengan skincare yang bermasalah hingga kuasa hukum mendatangi meja hakim. Ujung ada berdiri, ibu duduk. Bisa diam, terdakwa. Bisa diam. Sejak awal majelis sudah mengingatkan, ya. Semua lewat majelis. Gak usah saling sahut-sahutan seperti itu ya. Ini bukan pasal. Kita ada aturannya. Sekali diingatkan itu sebentar. Sekali diingatkan, dia baik penuntut umum maupun terdakwa begitu. Tahu saya ada jaksa kayak begini. Begitu. Yang satu cari kebenaran, bukan persidangan. Coba, itu sudah kita ingatkan masih ngomong terus. Ini nanti jangan terus juga yang dimarahin dia ya yang mulia ya. Kan begitu ya. Saya udah makan udah lama ini, kata Pak Sidang ini saya tahan-tahan. Bisa diteruskan persidangan ini atau mau kita stop dulu? Kita mau skincare. Kalau nggak bisa lihat, maka kita stop dulu. Ya beli biasanya dari awal. Karena banget kalau di pesennya. Ini kan dari awal ya, ini dari awal disebutkan Sebentar ya, majelis tadi
Usai persidangan, kuasa hukum Nikita Mirzani pun menjelaskan mengapa dalam persidangan kemarin mereka membahas skincare. Padahal menurut jaksa penuntut umum, hal itu merupakan materi di luar dakwaan. Menurutnya, justru perkara awal ini semua berasal dari skincare. Ia pun menjelaskan kronologi perkara kliennya hingga adanya transaksi uang sebesar 4 miliar rupiah. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, awal kasus ini karena ada produk yang bermasalah, ada inisiatif dari Dr. Reza Gledis untuk mau bertemu Nikita Mirzani. Keinginan itu disampaikan melalui Dr. Oki. Namun, mereka hanya bisa bertemu dalam telepon bertiga, Reza Gledis, Dr. Oki Pratama, dan Ismail Marzuki. Menurut versi kuasa hukum Nikita Mirzani, negosiasi pun terjadi antara Dr. Reza Gledis dan Ismail hingga disepakati angka 4 miliar. Hal itu dijawab oke, sip oleh Dr. Reza Gledis. Maka, pihak Nikita dalam persidangan minggu depan kan menghadir ahli bahasa dan mungkin juga ahli BPOM. Iya, dia mah maunya sesuai dia, bukan sesuai dakwaan. Kadang lupa dakwaan, kadang lupa BAP. Ayo sambil jalan. Tapi kalau saksi dari dia, ini banget. Ini kan tuduhannya adalah, pertama itu adalah pengancaman dengan kekerasan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Yang terakhir itu yang sering ramai di media itu adalah soal TPPU-nya, ya. Jadi saya mau kasih tahu begini, masyarakat itu bahwa perkara ini berawal dari adanya skincare. Hari ini kami menghadirkan fakta korban yang mengalami langsung akibat dari skincare itu. Nah, karena apa? Di dakwaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan, ya, ini kalau saya tidak salah ingat begini kira-kira, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huruhara, ya, memposting produk Glavica, ya kan? Lebih spesifiknya lagi apa? Salmon DNA dan atau booster glowing cell. Nah, ini yang menjadi pucuk dimulainya permasalahan ini, ya kan? Sehingga kemudian atas adanya dugaan bahwa, bukan dugaan ya, sekarang BPOM sudah merilis juga fakta-fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa glowing booster cell itu tidak pernah terdaftar, ya kan? Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nikita, terdakwa Ismail dan Nikita, dia itu dicari oleh Reza Gledis, ya kan? Tujuan dia mencari Reza Gledis itu mau ngapain? Kan tadi saya bilang sumbernya apa? Produk. Ini loh, ya, produk ini bermasalah. Publik sudah tahu sekarang bermasalah. Lalu kemudian pelapor Reza Gledis ini menyadari bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Nah, dengan upayanya dia mencoba mencari tahu melalui terdakwa Ismail. Nah, disitulah prosesnya, ya kan? Proses ini terjadi. Ada chat-chatan, selamat malam Mail. Waktu persidangan fakta sebelumnya, Dr. Oki menyampaikan, saya ditelepon Reza Gledis. Reza Gledis minta saya untuk dipertemukan sama Nikita. Saya sampaikan, kalau begitu melalui Ismail. Saya sambungkanlah bertiga di situ teleponnya. Dr. Oki, Reza, sama Mail. Disitulah terjadi percakapan bahwa adanya permintaan tolong itu. Nah, itulah yang kemudian berlanjut. Percakapan, perkenalan diri, dan lain seterusnya. Sehingga pada akhirnya muncullah negosiasi di situ. Terjadi tawar-menawar, ditanya dari Mail berapa, ya kan? Disebutkan, oh kalau dari Mail sudah tidak bisa turun, 5 miliar. Memang dokter mau nawar berapa? Itu ada. Dan itu sudah terungkap di persidangan semua. Nah, pertanyaan kemudian nanti teman-teman bisa lihat, kami akan menghadirkan ahli bahasa. Makna dari okesip itu apa dalam konteks bahasa? Apakah itu persetujuan secara paksa atau persetujuan memang sukarela sama-sama gitu loh, ya? Nanti akan kami hadirkan ahli bahasa di persidangan berikutnya. Ahli BPOM pun minggu depan, Bang. Ahli BPOM belum konfirmasi ke kami, tapi mudah-mudahan kami sangat berharap ahli BPOM bisa hadir di sini.
Nikita Mirzani juga menjelaskan alasan dirinya sempat menangis di ruang persidangan kemarin. Rasa haru Nikita ketika ia mendengar keterangan dari saksi yang membenarkan bahwa dirinya merupakan salah seorang pengguna skincare milik Dr. Reza Gledis. Bahkan, menurut Nikita Mirzani, si saksi ini memiliki skincare milik Dr. Reza Gledis. Apa ada harapan buat Haru karena dia yang punya skincare-nya. Tadi sempat marah-marah. Ya. Ambil mundur. Ya bang, mundur. Saya mau ngambil gambar. Usai menjalani persidangan, Nikita Mirzani kepada awak media mengaku puas karena keterangan saksi yang dihadirkan untuk meringankan dirinya bicara apa adanya atau bicara secara natural, mengaku sebagai korban pengguna skincare milik Dr. Reza Gledis. Tak hanya itu, Nikita Mirzani bahkan juga sempat membocorkan bahwa akan ada gugatan lagi yang diajukan kepada Dr. Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selain gugatan Wan Prestasi yang telah dilayangkan. Lantas, benarkah gugatan baru tersebut nantinya lantaran Nikita Mirzani mengaku seharusnya ada banyak pekerjaan yang batal, yaitu bermain film layar lebar, yang tentu saja merugikan dirinya. Ya memang itu hasilnya, kalau saksi dari aku tuh real, nggak settingan. Korbannya ribuan, kalau mau didatengin semua full ini persidangan. Tahun depan baru kelar. Mas, karena memang itu yang terjadi, seperti itu, mereka pembeli, jadi mereka konsumennya Reza, ya seperti yang tadi kalian dengar ya kayak gitu, nggak ada yang disetting, nggak ada yang diajari, memang begitu adanya. Kalau Wan Prestasi tanya ke lawyerku ya, besar gitu. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apakah Niki gugatan barunya kali ini? Gua aja di PN bisa dilihat kok. Harusnya film Kamak X Nenek Gayung kan harusnya aku peran utama. Karena ditahan jadi enggak. Komik 8 harusnya aku juga main karena enggak masalah. Wah kalau miliar nggak tahu deh. Apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Mengejutkan. Aksi Nikita Mirzani yang mengamuk dan tunjuk-tunjuk jaksa penuntut umum dalam persidangan kemarin. Lantas, seperti apa pula langkah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang telah menggugat kembali Dr. Reza Gledis dan suami atas dugaan Wan Prestasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Nikita Mirzani terbilang mengejutkan. Nikita yang sebelumnya mencabut gugatan Wan Prestasi atas Dr. Reza Gledis, maka baru-baru ini Nikita kembali melayangkan gugatan Wan Prestasi atas Dr. Reza Gledis dan suaminya Dr. Atobah Mufid. Rupanya Nikita Mirzani tidak sendirian sebab ia menggandeng Ismail Marzuki, asisten pribadinya sebagai penggugat, telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2025. Total nilai gugatan Wan Prestasi Nikita tersebut sebesar 114 miliar rupiah. Rinciannya sebagaimana tertera dalam petitum atau tuntutan yang tertera di website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita dan Ismail menuntut pihak Dr. Reza Gledis dan suaminya Dr. Atobah Mufid agar mengembalikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang dihasilkan dari kesepakatan bersama terkait review skincare. Tak hanya itu, pihak Nikita dan Ismail juga meminta pihak Reza Gledis agar membayar uang ganti rugi atas perbuatan ingkar janji tentang kesepakatan bersama dalam mereview skincare. Dan selanjutnya, pihak Nikita dan Ismail juga menuntut 100 miliar rupiah kepada pihak Reza Gledis terkait hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan para penggugat dalam mencari nafkah.
Menanggapi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani dan Ismail, pihak Dr. Reza Gledis dan suaminya melalui kuasa hukum mereka, Julianus Sembiring pun angkat bicara. Pihaknya mengaku sangat menghargai gugatan Nikita dan Ismail tersebut lantaran hal itu merupakan bagian dari hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun menurutnya, pihak Nikita harus bisa membuktikan unsur formil dan substansil dari gugatannya, bukan unsur materialnya. Sejak gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani sebelumnya yang telah dicabut, pihak Dr. Reza Gledis menilai bahwa gugatan tersebut sebagai gugatan komedi. Sebab setelah pihaknya menganalisa menemukan bahwa gugatan Wan Prestasi sebelumnya bahkan juga saat ini tidak ada dasar hukum yang dipenuhi yang mengarah pada unsur Wan Prestasi. Karena setidaknya menurut pihak Dr. Reza Gledis, dalam gugatan Wan Prestasi itu harus ada satu dasar hukum yang dipenuhi. Pihak Reza Gledis menunggu apakah pihak penggugat bisa membuktikan asas formil dari gugatan Wan Prestasi tersebut, yaitu adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat. Jadi begini ya, soal bahwa setiap warga negara itu kan itu mempunyai hak penuh ya dan diakui oleh negara untuk mengajukan gugatan ya, itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah yang kedua, soal kemudian pada saat sebelumnya penggugat Nikita Mirzani telah mencabut gugatannya dan kemudian kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap klien kami, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Ya, jadi pengadilan negeri itu wajib ya memeriksa dan mengadili perkara itu dan menerima gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Tinggal bagaimana kalau soal dalam gugatan Wan Prestasi itu kan soal bagaimana kita membuktikan formil dan substansilnya, bukan materialnya gitu. Nah, kalau kemudian penggugat ini merasa yakin dan percaya bahwa formil itu telah dipenuhi, ya silahkan saja. Ya, jadi begini, dari awal kan kami sudah sampaikan bahwa sebelumnya ini gugatan Wan Prestasi yang diajukan menurut kami kan satu gugatan yang komedi. Kenapa? Karena kalau gugatan Wan Prestasi itu harus ada dasar hukum yang dipenuhi ya. Secara umum itu sebagaimana 1234 KU Perdata, 1243 KU Perdata, 1320, 1238, 1246 KU Perdata. Nah, kemudian setelah kami analisa pada saat gugatan sebelumnya, kami tidak melihat bahwa dasar hukum tentang gugatan Wan Prestasi yang kami sebutkan barusan itu terpenuhi. Jadi kalau kemudian pada saat itu penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena dengan alasan tertentu, menurut kami itu sudah benar. Tapi kalau kemudian ini diajukan kembali gugatan yang baru, ya kami juga akan berpikir ini apakah ada ilmu baru atau strategi baru yang selama ini belum kami pahami di negara kita. Ya, jadi pada prinsipnya ini sebagai referensi ya bagi teman-teman media, gugatan Wan Prestasi itu adalah gugatan antara kreditur dan debitur. Demikian juga sebaliknya, ya. Boleh juga debitur menggugat kreditur. Nah, yang jadi persoalan adalah objek ganti ruginya apa kalau dikaitkan dengan gugatan yang diajukan pada saat ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari konstruksi hukum Wan Prestasi bahwa ketika adanya suatu Wan Prestasi itu adalah salah satu pihak itu harus lalai dalam prestasinya. Nah, ini pertanyaannya siapa yang lalai? Nah, yang kedua, kemudian kami juga bingung dari mana nanti penggugat ini menghitung untuk biaya tentang menuntut ganti ruginya. Ya mudah-mudahan ada ilmu baru lah yang kami dapatkan nanti. Seperti itu.
mengejutkan. Langkah Nikita Mirzani yang kembali menggugat Dr. Reza Gledis dan suami atas dugaan wan prestasi. Lantas, seperti apa pula tanggapan Irjen Pol Ricky Sitohang atas gugatan wan prestasi kedua Nikita terhadap Reza Gledis dan suaminya? Apa yang membuat Irjen Ricky menyebut gugatan Nikita Mirzani tersebut sia-sia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Langkah Nikita Mirzani yang kembali mengajukan gugatan wan prestasi atas Dr. Reza Gledis dan suaminya Dr. Ataubah Mufid dengan nilai tuntutan 114 miliar rupiah mendapat tanggapan dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Irjen Ricky menilai langkah yang ditempuh Nikita Mirzani tersebut sah-sah saja. Lantaran langkah tersebut telah dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari hak warga negara Indonesia. Namun, menurut Irjen Ricky, gugatan wan prestasi akan substantif kalau tidak bersinggungan dengan adanya tindak pidana. Akan tetapi, kalau gugatan wan prestasi bersentuhan dengan tindak pidana, maka menurut Irjen Ricky, hal itu tidak sah. Dengan kata lain, menurut Irjen Ricky, jika gugatan wan prestasi tersebut berbau tindak pidana, maka akan percuma alias sia-sia. Karena itu, Irjen Ricky Sitohang pun berpesan kepada Nikita Mirzani agar fokus saja terhadap gugatan pidana, dugaan pemerasan dan pencucian uang yang kini sudah bergulir di pengadilan, bukan justru menggugat wan prestasi lagi terhadap Dr. Reza Gledis. Santai. Jadi untuk agenda besok kalau nggak salah ya. Tapi kita masuk dulu kepada pertanyaan tadi masalah wan prestasi. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, namanya setiap warga negara untuk meminta perlindungan, untuk meminta ketegasan hukum itu sah-sah saja. Nggak ada yang mengamputasi atau menganulir itu. Sekarang kita bergulir tentang masalah wan prestasi. Dulu pertama sudah dilakukan wan prestasi yang mana termohonnya diantaranya adalah Reza Gledis, kepolisian dan kejaksaan. Sekarang mengerucut kepada kedua orang tersebut, yaitu Reza Gledis dan suaminya ya. Nah dalam hal ini saya sudah berkali-kali mengatakan substansi daripada namanya wan prestasi apabila itu tidak bermuatan atau tidak bersentuhan dengan tindak pidana. Ini dipegang dulu ya. Apabila berbau tindak pidana, udah jelas pasti wan prestasinya itu tidak sah. Ini dipegang dulu. Sekarang saya tidak mengerti wan prestasi yang diajukan kembali ini muatannya apakah ada kesepakatan lain di antara mereka. Kesepakatan apa? Saya juga tidak mau mengupas terlalu jauh. Tapi sepanjang kalau seandainya itu mengarah kepada tindak pidana yang sedang terjadi, yang sedang bergulir, menurut hemat saya itu tidak sah. Menurut hemat saya ya, tapi kan semua itu tergantung pada kekuatan hukum. 100 miliar ya. Iya. Nah sekarang jadi 114 miliar. Nah itu kan silakan saja kan, menurut dia mau 200 miliar juga urusan dia. Nah, itu kan masalahnya kan berbicara tentang immaterial. Ya. Kita berbicara tentang substansi. Menurut hemat saya, sebaiknya fokus saja dulu ke masalah pidana. Kalau seandainya fokus ke masalah pidana, apabila nanti memang berpihak pada kita, itu bisa mengajukan itu, tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya. Lebih tepatnya lagi, jangan wan prestasi, PMK buat perbuatan melawan hukum. Dan nggak perlu kita meminta supaya tuntutan ke sana, tapi hakim menyatakan bahwa apa yang dilakukan di kita ini tidak bertentangan dengan tindak pidana. Dengan sendirinya dia kan sah, itu dia bisa mengajukan tuntutan ganti rugi, baik material maupun imaterial. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.